Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Gina Santosa MPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana Bapak Mastur SPD, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Ibu Suyatmiati SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru tamu undangan pada acara penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Titi Puji Lestari pada siang hari ini. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di ruangan yang indah ini untuk memenuhi undangan Ibu Titi dalam rangka penyebaran pemahaman tentang materi budaya positif di pendidikan guru penggerak yang diikuti oleh beliau. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Selanjutnya izinkan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan-sambutan. Acara yang ketiga, kegiatan inti berupa penyampaian materi, dan acara yang terakhir, penutup. Selanjutnya marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya sambutan. Sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Bapak Gina Santosa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul kembali dalam satu kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan Ibu Titi sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dengan harapan kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Alhamdulillah dalam proses perjalanan Bu Titi sudah sampai pada tahap berikutnya. Tentunya kita selalu mendukung, mensupport kegiatan Bu Titi dan siapapun sehingga suatu saat akan membawa perubahan pada SMA 1 Sumber. Di sisi lain, kegiatan Ibu Titi juga bisa memotivasi teman-teman guru muda untuk bisa mengikuti kegiatan dari CGP ini. Dan suatu saat sekolah semakin banyak guru-guru penggerak akan mempercepat perubahan sekolah itu sendiri. Tentunya perubahan yang positif. Dan kami, terutama yang golongan-golongan senior ini, seolah nanti estafetnya akan berjalan dengan baik. Karena yang akan menggantikannya adalah golongan-golongan yang luar biasa dengan pengetahuan dan semangat yang luar biasa juga untuk mencapai satu perubahan. Ya, perubahan terutama menggerakkan keadaan sekolah menjadi lebih baik lagi. Harapan kami seperti itu. Apa yang disampaikan, apa yang dilaksanakan oleh Bu Titi bisa menginspirasi semua, ya, kita semua, dan insya Allah kita selalu mendukung teman-teman yang melakukan kegiatan-kegiatan penggerak seperti itu. Yang saya paham betul bagaimana perjuangan teman-teman seperti itu, yang artinya sangat luar biasa. Semoga selalu diberikan kesehatan dan bisa melampauinya dengan baik kegiatan tersebut. Dan tadi satu hal yang positif bagi SMA Sumber adalah perubahan untuk menuju yang lebih baik. Demikian dari kami, terima kasih. Semoga tetap semangat dan tetap sampai pada akhir untuk lolos dari penggerak ini. Demikian dari kami, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gina atas sambutan yang telah diberikan. Semoga
masukan tadi, kemudian harapan-harapan disampaikan oleh Pak Gina mewakili sekolah bisa tambah memberi semangat untuk Bu Titik ke depannya di pendidikan guru penggerak. Selanjutnya sebelum kita lanjutkan ke kegiatan inti, mari kita sejenak bergerak. Karena tagline-nya guru penggerak itu tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, kita di sini yang bagian bergerak dulu. Monggo minta tolong Bu Yekti, Bu Yosi, Pak Mastor dan Bu Teguh untuk berdiri di depan dan yang lainnya berdiri di tempat. Monggo Bu Teguh, Bu Yosi, Pak Mastor. Silakan Mbak Titik disiapkan untuk ice breaking-nya. Mari kita bergerak agar semangat semuanya. Gimana kita? Semoga menambah semangat untuk Mbak Titik nanti menyampaikan. Semoga nanti bisa menambah semangat Bu Titik untuk menyampaikan tentang materi yang akan disampaikan di siang hari ini. Nah, selanjutnya kita ke kegiatan inti yaitu penyampaian materi. Sebelumnya saya ada sebuah pantun untuk Mbak Titik. Belum. Minum es teh pakai plastik, diminum bareng si Latif. Siang ini bersama Bu Titik mencari tahu tentang budaya positif. Mari kita sambut narasumber kita. Kepada Ibu Titik Puji Lestari kami persilakan untuk memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih semangat ge? Ya, tadi kesannya kita menari bersama, ingat nostalgia pada saat dulu masih TK, SD nggih Bapak Ibu. Bagaimana perasaan panjenengan semuanya? Seneng nggih? Nggih. Ini yang masternya ice breaking mungkin Pak Didi ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang berhalangan hadir diwakilkan oleh Bapak Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah dari Waka Sarpras, Waka Kurikulum, kemudian dari Waka Kesiswaan, serta Bapak Ibu Guru semua tamu undangan yang saya hormati, yang sudah menyempatkan untuk hadir. Terima kasih untuk waktunya, dan saya sangat terima kasih juga pada Bu Wahyu yang sedia mendampingi untuk menjadi moderator atau sesi pembawa acara dalam segala momen nggih. Matur suwun Bu Wahyu. Nggih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat sehat dan kenikmatan yang telah diberikan kepada saya dan kepada panjenengan semuanya, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan pada siang hari ini dengan kondisi sehat walafiat, dan kita berharap juga pada kegiatan hari ini akan membawa keberkahan untuk kita semua, khususnya di SMA Negeri 1 Sumber. Baik Bapak Ibu, perkenankan saya memaparkan hasil dari saya belajar pada pendidikan guru penggerak pada modul 1 di penugasan untuk modul 1.4, yaitu penerapan pemahaman dan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman khusus untuk budaya positif, yang kemarin sudah saya laksanakan untuk praktek baiknya di salah satu kelas ya. Mungkin nanti kedepannya insya Allah akan saya praktekkan juga di beberapa kelas gitu, insya Allah. Oke, langsung saja. Berikut indikator yang nanti akan saya paparkan, yaitu yang pertama berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, hingga pada praktek segitiga restitusi. Untuk poin yang pertama, yaitu pembelajaran paradigma baru. Bapak Ibu, mungkin ini saya juga baru belajar. Nanti untuk pendalaman materi yang lebih lanjut kita bisa sambil diskusi dan tanya jawab, karena sumber belajar kita pada kesempatan siang hari ini tidak hanya saya. Di sini saya juga mengundang senior saya dari guru penggerak angkatan ke-8 Bu Eli, kemudian yang baru berproses untuk menuju lulus angkatan ke-8 ke-7 ngapunten Bu Eli, ke-7, kemudian 6 ngapunten, kemudian Bu Wahyu, Bu Maya, serta nanti Bapak Ibu guru yang lain, calon-calon generasi penerus. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran paradigma baru ini berorientasi pada pengembangan karakter, di mana yang sudah beberapa saat kemarin kita berkegiatan dalam P5 ini juga dalam rangka salah satu untuk mewujudkan karakter siswa berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian perubahan paradigma ini bisa kita analogikan dalam satu kondisi di mana kita punya kepalan tangan. Nah, ketika saya mengepal tangan, kemudian saya memegang sesuatu, kemudian ada teman saya yang memaksa, meminta, mengharap, memohon apapun yang saya kepal ini supaya bisa membuka tangan saya. Itulah dimana kita punya satu istilahnya tujuan
ya, supaya kita itu bagaimana bisa berhasil dalam visi kita, itu kita harus fokus pada tujuan kita. Mau ada godaan dari luar, yang punya kendali adalah panjenengan semuanya, jadi bukan orang lain. Jadi pada kondisi analogi ini, saya kemarin dibuka juga mengenai pemikiran apa itu paradigma baru dalam pembelajaran, bahwasannya kita anak dan juga lingkungan sekolah ini memiliki kendali penuh untuk mewujudkan visi misi yang sudah disepakati bersama sesuai dengan tujuan pendidikan. Kemudian ternyata Bapak Ibu ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Mohon maaf itu kurang huruf I nggih Bapak Ibu. Nah, ilustrasi dari guru mengontrol murid ini ada beberapa gambaran yang mungkin saya juga pernah melakukan, Bapak Ibu semuanya juga pernah mengamati atau bahkan tanpa sadar kita pernah melakukan itu. Bahwasannya kita sebagai guru itu kadang memaksa siswa, kadang memposisikan, mengkondisikan siswa tanpa memperhatikan perasaan siswa, latar belakang siswa. Sedangkan siswa atau murid ini memiliki kodrat yang mereka bawa sejak dari lahir, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Hingga pada masanya nanti kita akan menyesuaikan dengan sesuai dari kondisi siswa tersebut, kodratnya bagaimana. Nah, ini gambaran bahwasannya kita sering memaksa, kita mungkin belum bisa menguatkan karakter dari siswa, kita mungkin belum efektif dalam pendisiplinan budaya positif, atau kita salah dalam istilahnya memberikan kontrol. Misalnya ada siswa yang melanggar tata tertib. Nah, nanti kita akan berdiskusi bagaimana mengontrol siswa ketika melakukan pelanggaran tanpa menghukum, karena di paradigma baru ini guru tidak boleh menghukum murid gitu nggih. Sehingga kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, Bapak Ibu. Kalau kadangkala kita ingin meningkatkan motivasi siswa dengan cara, ayo Nang, Duk, kita belajar semangat, nanti Bapak Guru, Bu Guru akan memberikan hadiah, akan memberikan nilai yang bagus. Itu ada di sini paradigma stimulus respon. Nah, itu sudah tidak berlaku lagi diharapkannya. Jadi akan dirubah dengan pendekatan yaitu teori kontrol. Perbedaan berikut ini adalah perbedaan dari pendekatan dari paradigma yang sebelumnya, kemudian berubah menjadi teori kontrol yang sekarang ini sedang dipraktikkan begitu. Stimulus dan respon ini akan mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi orang itu tidak punya refleksi atau istilahnya referensi untuk berkembang dengan sendirinya. Jadi sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kalau kamu pengen mendapatkan nilai 100, ya udah kamu harus gini. Nah, itu kan ada istilahnya stimulus, ada apa umpan yang kita kasih biar anak-anak itu melakukan apa yang kita minta, tidak sesuai dengan refleksi yang mereka bisa kembangkan. Kemudian kalau kontrol dan pilihan, teori kontrol ini melihat kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena tadi saya sampaikan sedikit, murid itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang tidak bisa dirubah, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus dan respon memandang seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat anak kok tidak sesuai dengan tertib, mohon maaf, itu kesalahan pure 100% di anak. Kita kadang, saya sendiri juga sama, sebelum mempelajari ini saya ngerayangi diri saya kok merasa bersalah sekali, karena memang perang batin non sewu Bapak Ibu. Ketika saya semakin mendalami paradigma baru dalam dunia pendidikan, khususnya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro ini, kok rasanya saya tidak seperti itu, saya berdosa sekali gitu. Kemudian dalam teori kontrol ini, semua perilaku memiliki tujuan. Anak melakukan kesalahan itu juga memiliki tujuan gitu. Kita tanya dulu maksudnya apa, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau melihat stimulus dan respon seperti itu. Kemudian teori kontrol melihatnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita memberikan kebebasan kepada murid untuk sadar sendiri bahwa yang dilakukan adalah salah. Kemudian kita lanjut saja nggih Bapak Ibu. Disiplin positif, sehingga nanti diharapkan dapat membawa kondisi disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Disiplin positif itu apa? Nah,
Disiplin positif di sini bertujuan untuk mengontrol perilaku dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi ini fungsinya kenapa hukuman itu tidak diberlakukan lagi, supaya memunculkan disiplin positif yang nantinya kesadaran itu pada jiwa intrinsik si anak tersebut, bukan atas dasar paksaan dari teori respon dan stimulus tadi. Kemudian pendidik memiliki tujuan menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga murid dapat berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang murid Bapak Ibu, tetapi tentang diri kita dan cara kita sendiri, di mana baik sebagai orang tua, guru, atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada murid. Nah, bagaimana cara melakukan pendekatan disiplin positif? Sebenarnya Bapak Ibu semuanya mungkin sudah pernah mempraktekkan hal tersebut tentang disiplin positif ini, namun belum sadar mungkin oh saya sudah melakukan ini, saya sudah pernah seperti ini gitu. Sekarang disebutnya dengan istilah disiplin positif, kemampuan individu pendidik untuk membina mendidik murid secara individual atau kelompok. Pendekatan secara individual perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Dikembalikan lagi bahwasannya murid itu memiliki tadi karakter yang berbeda, kodrat yang berbeda, serta kita tidak bisa membandingkan lingkungan sekolah kita dengan lingkungan sekolah yang ada. Kalau kita kemarin sudah saya sampaikan, SMA Negeri 1 Sumber ini dikatakan desa nggih mboten, dikatakan kota nggih mboten. Jadi apa Bapak Ibu? Pripun Pak Eko? Istimewa pokoknya nggih. Nggih. Ini yang sudah saya lakukan. Yang pertama koordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, mohon izin untuk berkegiatan. Kemudian ini saya ambil dari salah satu dokumentasi yang pernah saya laksanakan bersama dengan Bapak Ibu untuk berkoordinasi merencanakan bagaimana kegiatan disiplin positif di sekolah. Kemudian ini nilai kebajikan universal. Disiplin positif ini mengarah pada nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Nilai kebajikan ini bersifat positif, jelas, yang bertujuan untuk tadi mewujudkan anak memiliki disiplin positif yang sadar dari jiwa intrinsik mereka, dari dalam diri mereka gitu. Nilai ini disepakati bersama, tidak memandang agama, tidak memandang suku, tidak memandang latar belakang bahasa, semuanya sama. Kenapa universal? Karena tidak memandang indikator yang tadi gitu. Nah, apa itu nilai universal? Ini terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Karena manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan. Kebutuhan ini untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dari diri kita dan psikologis dari kejiwaan kita yang bertujuan untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Ini kebutuhan dasar kita. Berikut ada kebutuhan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Jadi kita aplikasikan, siswa juga sama. Siswa juga seharusnya mendapatkan paling tidak 5 kebutuhan dari kebutuhan dasar menurut William Glasser ini gitu. Kalau nilai kasih sayang, afektif, siswa berhak kita los-los dulu gitu. Terus didekati dulu, ditanya baik-baik dulu apa pengennya, apa maunya. Kalau kebebasan, siswa juga bebas untuk berpendapat di dalam kelas. Mau itu salah, mau itu benar, kita apresiasi. Nah itu kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan kebutuhan itu ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan,
untuk menghargai diri sendiri. Jadi tadi kembali ke disiplin positif, kita melakukan itu untuk apa? Kalau siswa melakukan itu untuk menghindari hukuman, jadi masuknya adalah motivasi eksternal. Dia tidak dari dalam dirinya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, saya tak belajar biar nanti pada saat pelajarannya Bu Yekti dapat nilai 100. Itu berarti masuknya motivasi eksternal dari luar. Kalau motivasi internalnya berarti dia menghargai diri sendiri. Saya tak belajar biar saya pintar karena saya butuh. Nah, itu internal. Nah, ini menjadi PR bersama. Saya juga masih harus banyak belajar dengan Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin ada trik dan tips yang khas dari Bapak Ibu untuk menumbuhkan motivasi internal ini gitu. Kemudian motivasi internal ini menganut dasar dari Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, namun tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Kalau kita memerintah orang lain mudah, tapi bisa tidak kalau kita memerintah diri sendiri? Ini saya juga masih belajar tentang itu. Jadi motivasi inilah yang akan menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka di lingkungan pendidikan kita. Kemudian konsep disiplin. Jadi kenapa tadi saya sempat menyampaikan hukuman sekarang tidak boleh diberlakukan? Hukuman berbeda dengan penghargaan. Hukuman itu akan berefek pada hal yang menyakitkan, tidak nyaman pasti. Di jenengan juga tidak nyaman karena sudah menghukum, saya juga tidak nyaman, ataupun di siswa yang dihukum. Siswa akan takut dan siswa akan merasa terpaksa melakukan itu. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya di kesalahan-kesalahan berikutnya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Saya sudah dihukum kok. Jadi tidak ada menumbuhkan rasa percaya diri setelah dihukum. Kalau penghargaan tidak efektif Bapak Ibu ternyata. Kemudian merusak hubungan sifat iri. Wong aku sudah berpendapat tapi yang dikasih poin kok teman saya gitu. Jadi itu akan memunculkan hal-hal yang seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Kemudian merampas hak menghargai dirinya si murid tadi. Jelas berbeda nggih Bapak Ibu. Kemudian konsep disiplin yang selanjutnya ini untuk identitas sukses. Konsekuensi juga tidak sama dengan restitusi. Jadi kalau konsekuensi ini penguatan jangka pendek saja. Sadik saknyet. Kalau saat itu kita memergoki anak, anak mau melakukan. Tapi untuk jangka panjang anak sudah tidak sadar itu dilakukannya benar atau salah. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Apa iya kita bisa mendampingi anak 24 jam? Pertanyaannya kan gitu Bapak Ibu. Kemudian perlu stimulus terus menerus. Kemudian murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi ini yang diharapkan kita bisa mempraktikkannya, murid dapat bertanggung jawab untuk perilakunya karena dia motivasi internal Bapak Ibu. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini termasuk dalam teori kontrol diri atau murid memegang kontrol atas dirinya sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kemudian baik, konsep disiplin pendekatan restitusi tadi yang akan mewujudkan disiplin positif. Lalu apa itu restitusi? Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Murid tidak merasa dihukum, murid tidak merasa tadi diberikan konsekuensi atas perilakunya gitu. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar, kemudian memperbaiki hubungan. Ada proses tawar-menawar antara murid dengan Bapak Ibu guru. Jadi murid juga tidak langsung divonis bersalah, tapi murid juga ada kesempatan untuk melakukan istilahnya. Ya ada tawaran untuk saya pengennya ini Pak Bu. Nah kita juga ada timbang istilahnya baik buruknya gitu. Jadi kita menghargai pendapat dari murid itu. Kemudian restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang tadi sudah saya sampaikan 5 poin. Kemudian restitusi dianggap cara yang paling baik untuk mengganti sistem hukuman.
Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, karena efeknya nanti jangka panjang. Kalau hanya tindakan sadek saknyet niku wau. Kemudian restitusi fokus pada solusi jangka panjang tadi dan mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Nanti ada tahapan restitusi Bapak Ibu. Ini saya ambil satu kasus di mana ketika siswa sering tidak mengerjakan PR. Problematiknya atau permasalahannya itu di diri saya sendiri. Kadang saya juga masih belajar untuk tarik ulur perasaan, di mana hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang tadi semakin saya mendalami paradigma baru ini, semakin saya di dalam hati itu perang batin Bapak Ibu. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu hukuman. Guru marah, guru memaki murid di depan teman-temannya, itu juga hukuman. Guru memvonis kamu salah dengan kalimat kamu salah, itu juga hukuman. Lah konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 15 halaman misalnya, itu konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan, itu konsekuensi. Kalau restitusi, guru sebagai pembuat rasa bersalah pada diri, aku salah nggih Pak, Bu, ngoten. Itu pembuat rasa bersalah. Guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu, ini yang paling bagus yang mana? Saya minta pendapatnya sebelum saya menjelaskan lebih lanjut. Boleh, monggo Pak Dwi. Sepertinya dari tadi menyimak sekali dengan antusiasnya. Yang paling, boleh mic-nya, yang paling bagus, yang paling menurut Pak Dwi yang mana? Dari 5 posisi kontrol yang paling efektif? Teman. Oke, teman nggih. Terima kasih. Ada pendapat lain? Mungkin Pak Arif. Sudah tidak nyanda. Bisa. Oke. Sebagai apa Pak Arif? Oke. Tetap masih konsisten dengan penghukum. Penghukum nggih. Boleh berpendapat. Terima kasih Pak Arif. Ini Pak Didik sebagai guru BK, saya mau mendengar pendapat Pak Didik, monggo. Dapat dengan teman-teman bukan dalam arti lalu, tapi ini terpilih terus sebagai teman. Dengan teman itu kita dapat memediasi antara dengan guru yang lain, barangkali ada masalah yang disampaikan oleh siswa itu, dan diharapkan siswa itu dapat mengenalkan permasalahan itu. Di situ kita dengan berlaku sebagai teman, diharapkan anak mampu untuk menuntaskan masalahnya tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa kecewa, tanpa ada rasa hukuman. Namun kadang-kadang jika itu juga diterapkan terus-menerus, kadang-kadang mungkin anak juga merasa dekat dengan kita, kadang-kadang batas itu tidak ada bermanfaat, kadang-kadang tata krama yang jadi dapat, kadang-kadang lalu dia terlalu dekat dan rasanya ke guru dan sebagai tuan ini kadang-kadang dimanfaatkan. Oh, saya sudah dekat dengan bapak ini, ibu ini, kadang-kadang langsung mana harus hilang. Keburukannya di situ. Siap. Terima kasih Pak Didik, sangat luar biasa sekali. Ini yang sering mempraktekkan, mungkin sudah pernah nggih Pak Didik sebelumnya dari ke-5 posisi kontrol ini? Yang belum pernah yang mana Pak kira-kira? Sudah nggih? Sudah sering sekali. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu. Ini kasusnya lain, di mana siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Monggo Bapak Ibu refleksi semua. Saya juga akan banyak refleksi diri saya. Bagaimana saya bisa memposisikan diri saya sebaiknya yang seperti apa gitu yang dibutuhkan murid, agar murid bisa mempunyai disiplin positif dari motivasi internal tadi. Sebagai penghukumkah, pemantau, teman, buat rasa bersalah, dan manajer. Karena kita orientasinya pada efek jangka panjang Bapak Ibu, karena siswa kan di sini hanya 3 tahun. Nah, yang diingat adalah apa-apa saja yang diberikan Bapak Ibu selama 3 tahun itu. Nah, selepas dia memiliki kehidupan kembali ke masyarakat sebagai manusia dewasa, dia akan mengingat itu. Nah, apakah
efektif sebagai penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, atau manajer. Ngaten nggih. Kemudian perlu tahu apa-apa saja yang diinginkan oleh murid kita. Tidak satu sisi kita yang harus memaksa anak untuk memenuhi apa keinginan kita. Namun kita juga harus tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan siswa, apa sebenarnya diinginkan oleh siswa untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman, lingkungan belajar yang tertib, tanpa mereka merasa tertekan, terpaksa begitu. Mengapa sebelumnya ini yang mungkin ini semuanya sudah pernah mungkin memiliki pengalaman menjadi wali kelas, nggih Bapak Ibu. Mungkin dalam pembuatan sebelum ada pembelajaran di awal tahun itu kita sering meminta anak untuk membuat satu kesepakatan yang disebut dengan peraturan kelas. Nah, ini istilah barunya bukan peraturan atau kesepakatan kelas, namun ada istilah baru yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas saja, kok ribet banget gitu nggih? Mengapa harus keyakinan kelas? Nanti akan disampaikan. Baik, nih. Bapak Ibu di sini semuanya pernah punya pengalaman ditilang Bapak polisi? Sudah pernah nggih? Karena tidak bawa SIM atau tidak memakai helm. Nah, dipahami Bapak Ibu bahwasannya kita memakai helm itu bukan karena ada Pak Polisi nggih Bapak Ibu. Mboten nggih. Kita ada peraturan rambu-rambu lalu lintas itu kalau ada pos polisinya, ada polisinya, tiba-tiba ngesen ngiri belok kanan, bukan seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, kita mematuhi aturan-aturan itu karena ada motivasi intrinsik tadi dari dalam diri kita. Karena apa? Kita kembali pada keyakinan-keyakinan yang berorientasi di penerapan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Kita punya kebutuhan tadi, kita sesuaikan. Gini Bapak Ibu, ini perbedaannya. Yang saya tayangkan ini adalah bentuk-bentuk dari peraturan kelas yang mungkin saya sudah pernah mempraktekkan dan Bapak Ibu semuanya juga pernah membuat dengan anak muridnya masing-masing. Jangan membuat bising, jangan bermain atau berlari, jangan bergaduh, jangan, dan jangan. Itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas berubah, kalimatnya berbeda. Bekerja sama menjaga kebersihan, menjaga dan meletakkan barang, saling peduli, tepat waktu, mengerjakan tugas. Enak yang mana Bapak Ibu? Kalimatnya enak yang mana? Untuk ini kacamata anak, nggih. Enak yang mana? Pakai kata jangan atau langsung dengan kalimat yang lembut? Boleh Pak Gina, saya minta pendapatnya. Enakan yang mana Bapak? Terima kasih. Kalau dari melihat kalimat, jelas enak yang kedua ya, kedua. Okay. Namun itu butuh waktu anak untuk berubah, karena terlalu lembut begitu. Satu dulu. Maka di situ diskusi saya mungkin masih menganut yang aturan kebijakan ya, karena anak itu butuh kedisiplinan. Kalau di situ kan nanti adanya komitmen ya. Kalau di situ anak memang diajak ke komitmen. Nah, memang kedepannya seperti itu. Harapan kita adalah anak-anak punya komitmen dengan apa yang dilakukan, tapi memang sangat-sangat butuh waktu ya. Pada dasarnya saya sepakat anak diajak membuat komitmen dengan kalimat-kalimat seperti tadi. Terima kasih ya. Terima kasih, luar biasa sekali Pak Gina. Saya mau mendengar, terima kasih. Saya mau mendengar dari sesepuh saya di guru penggerak di SMA Negeri 1 Sumber, Bu Eli. Mohon pendapatnya terkait dengan gambaran peraturan kelas dan keyakinan kelas. Baik, terima kasih. Kalau saya pribadi
memberikan ataupun melihat dari dua hal tersebut terkait dengan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Tentu kalau dari sudut pandang saya merasakannya itu lebih nyaman dengan keyakinan kelas. Karena apa? Karena tidak ada kata-kata memaksa seperti itu. kalau dari saya pribadi. Tapi mungkin untuk keyakinan kelas itu nanti yang ingin saya tanyakan sama panjenengan, kan panjenengan kemarin sudah membuat keyakinan kelas ini. Untuk kedepannya itu bagaimana panjenengan bisa bersama anak-anak itu bisa mempraktekkan keyakinan kelas tersebut secara konsisten. Dia tidak hanya sebagai wacana bahwa itu adalah keyakinan kelas, tapi juga bisa menjadi sesuatu hal yang memang lahir dari hatinya mereka masing-masing. Seperti itu. Terima kasih Bu Eli. Jadi ini terkait dengan motivasi intrinsik tadi nggih, melahirkan perilaku yang memiliki motivasi dari internal anak, dari dalam diri anak supaya nanti bisa menjadi kegiatan yang berkelanjutan, tidak hanya sekedar wacana nanti Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Cara membuat keyakinan kelas ada beberapa tahapan Bapak Ibu atau beberapa trik dan tipsnya. Yang pertama, bentuk keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan yang universal, tadi tidak menyinggung agama, suku, ras, golongan, jadi bersifat umum. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat oleh anak. Jika anak kalau mau berperilaku yang tidak sesuai, anak akan kembali mengingat bahwa kita sudah bersepakat untuk membuat keyakinan seperti ini. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Tidak berseberangan dengan tata tertib sekolah. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif, jelas, tadi tidak pakai kata jangan, dan jangan. Kemudian semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuatnya. Jadi harapannya tidak hanya saya pribadi, kemudian Bapak Ibu guru penggerak yang lain, tapi juga dimohon untuk Bapak Ibu guru yang lain juga terlibat dalam proses pembuatan keyakinan kelas berikut. Cara menentukan nilai-nilai keyakinan ini dari peraturan kelas ini Bapak Ibu. Nilai-nilai keyakinan dalam kesepakatan kelas tersebut itu ada nilai tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati orang lain, serta berkomitmen, keselamatan, keamanan, kesehatan, menghormati. Ini juga akan berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Kembali ke situ nantinya. Jadi secara tidak langsung kita mengajak pengembangan nilai karakter dalam proses pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Berikut ini adalah tadi tanggapan restitusi. Tanggapan restitusi ada 3 macam yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Yang pertama, memvalidasi tindakan yang bersalah. Dengan yang pertama itu bertanya kepada murid ketika tidak mengerjakan PR. Kenapa si X saya panggil ke sini? Ada yang tahu? Ada tahu alasannya kenapa? Kita tanyakan dulu. Saya bersalah Bapak Ibu. Saya bersalah Bu, Pak. Kenapa bersalah? Oleh kita dari supaya salah itu berasal dari diri anak yang sadar. Tidak kita langsung menghargai kamu salah itu bukan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Kalau belum, nilai apa yang kamu langgar? Kalau belum, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai gitu. Kita tanyakan itu. Anak menjawab, langsung kita stabilkan identitas mereka. Jadi 26, kalau kamu sudah tahu kalau keyakinan kelas tentang nilai tanggung jawab kamu sudah langgar, kamu tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, kita stabilkan dulu identitas mereka. Sebagai murid itu tidak salah, tapi kita harus memperbaiki kesalahan kita. Menurutmu solusi terbaik itu seperti apa? Jadi kita tanya solusi itu dari si anak, bukan kita yang menyodorkan solusi ke anak itu. Jadi keyakinan kelas ini nanti yang diharapkan mampu menggantikan hukuman. Maka guys Bapak Ibu, ini proses saya kemarin membuat keyakinan kelas.
melihatnya di YouTube. Kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Saya pertama menyadarkan bahwasannya apa sih kata tertib di sekolah kita. Saya minta untuk mereka menyebutkan sesuai dengan pemahaman mereka. Kemudian mereka saya minta untuk diskusi, membuat keyakinan kelas dengan tadi bentuk kalimat positif dan sebagainya, menghubungkan dengan nilai-nilai pendidikan, dan mereka sangat antusias sekali Bapak Ibu. Kemudian ini sehingga dari praktik baik yang saya laksanakan mungkin belum semuanya Bapak Ibu, karena saya refleksi saya juga masih banyak kurangnya, saya masih dalam proses belajar. Jadi mohon untuk kolaborasi dukungannya dari Bapak Ibu semuanya, sehingga mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nanti menciptakan karakter pelajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon, saya minta untuk umpan baliknya dari panjenengan semuanya satu persatu, apa yang bisa direfleksi dari diri saya, dari panjenengan semuanya setelah saya paparkan materi yang hubungan dengan disiplin positif. Dimulai mungkin dari Pak Dwi Wahyu mungkin ya. Oke, bunyian dulu mungkin ya. Oke, sudah cek apa? Terima kasih. Dari materi yang disampaikan tadi, yang menjadi pertanyaan saya, dengan kita memberi bebasan kepada anak, kira-kira nanti, tapi yang teman ya, yang seperti teman begitu. Kalau teman terlalu dekat, itu nanti kira-kira hubungan antara guru dengan siswa tadi ada ini kayak tidak sopan begitu enggak? Kira-kira seperti itu yang menjadi pertanyaan saya. Kemudian kenapa kok istilahnya kok pakai kata keyakinan bukan kesepakatan, itu kenapa? Terima kasih. Sebelum saya menjawab, mungkin ada yang bisa menanggapi terlebih dahulu dari Bapak Ibu. Yang pertama, kenapa sebagai posisi kontrol sebagai teman gitu, itu bisa tidak dikatakan cara atau kontrol yang positif atau efektif nanti. Kemudian yang kedua, kenapa peraturan kelas itu diganti dengan istilah keyakinan kelas? Saya mau pendapatnya dulu dari Pak Eko yang terkait dengan posisi kontrol sebagai teman. Ini mungkin Pak Eko sudah berpengalaman, kemudian terima kasih atas kesempatannya. Menurut pengalaman selama dari 2015 diberi kesempatan bagi guru, saya selalu memposisikan karena saya punya pengalaman. Saya sangat benci dengan guru itu di SMA pertama. Dengan menjadi teman, menurut saya memang di beberapa anak ada yang masih menjaga tata krama, itu pasti. Tapi di beberapa anak yang notabene mungkin dari jodoh atau mungkin dengan kalau di rumah main kumpulan yang nggak benar, pasti ada satu momen yang gap antara guru dan guru itu juga, dan mereka seperti menganggap ini standar. Tetapi tetap kita sebagai guru atau sebagai orang tua tetap mengajari mereka, meskipun saya dan kamu betul kita tahu bahasa
teman, sedangkan kok guru tamu sesama rekan guru pun kita juga tahu posisi. Terus untuk kesepakatan atau keyakinan saya juga sudah melakukan, cuma memang belum bisa 100% maksimal karena satu ya generasinya berbeda dengan generasi kalau yang dulu yang memang dididik disiplin terus tertib dan lain-lain, tapi sekarang lebih ke welcome, semua bisa terjadi. Orang yang baik tentu dia akan menjalankan sesuai kesepakatan atau keyakinan, tetapi ya pasti ada yang gandul geret, istilahnya gandul geret itu pasti ada, apalagi ya di era modernisasi ini. Cuma terkadang kita dilemanya kita menjadi teman itu bagi sebagian, tapi belum tentu bagi yang lain bersama rekan kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko Selamat Biasa. Tanggapannya dari pertanyaan Bu Mia, saya ulangi di dunia. Kenapa sebagai teman itu terkadang tidak bisa dikatakan sebagai murid yang efektif untuk pendekatan ke siswa? Dalam 5 posisi kontrol tadi yang sudah saya sampaikan, diharapkan kita sebagai posisi kontrol yang manajer Bapak Ibu sebenarnya. Tapi kalau saya langsung share ke manajer nanti kemungkinan di sini dengan memberontak, dan saya juga awalnya seperti itu. Saya dengan pelajar praktek saya gitu ya, ketika lokal kemarin itu juga berdiskusi tentang 5 posisi kontrol itu saya pertama teman, tapi ternyata yang lebih efektif diharapkannya sebagai posisi manajer. Manajer itu mendampingi yang tiga istilah dari ini dari dua sorry oke Pak Bu. Engangso Sombrodo, Engmadio Manungkarso, Tuturi Handayani. Itu filsafat yang kemudian dirunutkan menjadi 5 tadi yang paling efektif manajer. Nah, di dunia. Kemudian kenapa peraturan menjadi keyakinan? Karena keyakinan kelas ini itu muncul dari motivasi internal. Kalau kesepakatan itu tadi menggunakan istilahnya sudah beda. Itu juga tidak 100% pure dari dalam diri. Ada juga berapa indikasi-indikasi paksaan. Jadi anak melakukan itu juga tidak menumbuhkan kesadaran. Nanti next time akan melakukan itu lagi dan itu lagi. Monggo dilanjutkan. Tadi untuk yang keyakinan itu pure dari semua dari anak. Apabila tadi keinginan anak itu cenderung yang apa yang dia suka, kalau anak berbiasa dengan disiplin, dengan tertib, dengan yang baik-baik semua misalnya ya itu bisa. Kalau cenderung ke kelas yang masuk ada kelas yang agak jatuh ya. Nah kalau keinginan itu cenderung yang tidak yang bagus-bagus bagaimana? Nah, sudah sedikit. Kenapa kok keyakinan itu semua harus dari anak yang itu tidak dari anak itu dari siswa kemudian kita arahkan dengan apa yang siswa yang adalah dari kita. Semakin lama semakin aktif diskusi kita di Bapak Ibu. Matur suwun perhatiannya Bu Mia. Inilah gunanya posisi manajer dalam kontrol siswa. Kenapa bisa ada karakter anak dalam kelas yang berbeda-beda? Itulah kita melakukan pendekatan sesuai versi kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman. Nanti di belakang layar kita akan berdiskusi, mungkin Bapak Ibu saya siap untuk merefleksikan apa yang saya pahami. Sekedar saya bercerita apa yang saya pahami, saya siap mengenai kodrat-kodrat yang dimiliki oleh anak. Dan didukung juga saya kolaborasinya dari Bapak Ibu, dari Bu Maya, Bu Eli, Bu Wahyu yang nanti juga lebih paham mungkin daripada saya. Baik Bapak Ibu, saya buka 2 pertanyaan terkait dengan materi.
Di sini kita berdiskusi, nanti mohon untuk yang bisa menjawab mungkin lebih dari saya pengetahuannya, saya persilakan. Monggo Pak Sinan, Pak Mastor mungkin, Pak Arif monggo. Setelah ini Pak. Sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah tentang teori, sama-sama teori dan teori. Di Bu Titi tadi mengatakan teori 1, teori 2, dan teori 3. Kalau dalam bidang ilmiah, untuk menjelaskan sebuah teori itu harus ada, atau mempraktekkan teori itu harus diuji juga. Pertanyaan saya, apakah hukuman, konsekuensi, ini sudah ada kajian ilmiah enggak belum? Sudah ada kajiannya belum bahwa restitusi itu lebih baik daripada konsekuensi atau lebih baik dari hukuman. Terus yang kedua, mengatakan bahwa rohnya atau apa namanya biasa dengan slogan filosofinya. Pertanyaan saya tadi Bu Titi itu memberikan jasa teorinya tidak ada yang kata-katanya dari Diajar, semuanya dari orang. Dengan pertanyaan saya, Pak Diajar itu dari mana? Kalau itu hubungannya dari mana? Untuk tanggapan berbobot sekali gitu. Saya sampai kelas paling bagaimana saya menjawabnya. Oke, sebelum saya menjawab atau menambahkan, monggo senior saya yang sudah sampai ke sudah hafal modul 1, 2, 3, Bu Wahyu, saya perkenalkan untuk menanggapi dulu. Ini perkenalkan dari Pak Arif Bu Wahyu, dan mulai yang enggak monggo. Langsung Pak Ibu untuk baru tutur request loh Bu Ibu, bukan saya loh Bu. Lempar papan. Selesai di luar pos ya. Terima kasih atas kontribusi Pak Titi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Arif. Jadi Pak Arif menanyakan apakah mengapa yang pertama posisi orang tadi ya Pak. Adakah kajian ilmiah bahwa restitusi itu jauh lebih baik daripada Iya, jadi rumah sudah restitusi. hasilnya sekolahnya sekolah mana kita Sabar Pak, sabar. Ini kayaknya baru ujung jam loh. belajar sudah kenapa sampai ada konsekuensi, ada restitusi? Awalnya dari filosofi yang berdasarkan Pak Arif. boleh saya tanya Jadi awalnya belajar dari filosofi dulu. Kalau ditanya adakah kajian ilmiahnya, apa yang sudah diterapkan atau belum? Untuk kalau saya sekarang ditanya penelitian hasil kajian ilmiah sama kan deh, kajian ilmiah atau hasil penelitian yang memberikan itu. Kalau ditanya nanti pasti akan ditanya, misalnya apa penelitian yang sudah dilakukan oleh siapa? Mungkin begitu. Iya. Nah, kalau ditanya sekarang mungkin saya belum bisa jawab, nanti teman saya bisa jawab. Tapi kalau dirunut dari mana itu pemikiran tersebut sampai ada, itu memang filosofinya karena kita diharapkan sebagai seorang pelajar itu bisa memposisikan diri sebagai penuntun kita hendaknya menuntun siswa, jadi posisi kita itu bisa mengantarkan mereka untuk meraih cita-cita yang diharapkan, cita-cita terbaik yang ingin dipunyai oleh siswa. Karena siswa kan pasti cita-citanya berbeda-beda, karena siswa itu individu yang unik gitu. Pertanyaan saya seperti yoga nggih. Paracetamol pada 500. Itu kira-kira ada untuk bayi. Langsung aku kajian bagus ini menurunkan. Lah bayi sudah finish juga belum. Ya pokoknya sote aja, mati terus saya TV.
Bu Maya juga bisa menambahkan. Bu Maya dari tadi dia nih sambil memikirkan jawaban untuk Pak Ali. Ya, terima kasih ya. Kalau saya ditanya sudah ada kajian ilmiahnya apa belum, terus terang saya belum pernah membaca Pak. Kami di pendidikan guru pembela itu memang dari modul 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 21 sampai sekarang 3.3 yang insya Allah sebentar lagi kita sudah akan lulus begitu ya. Itu memang ada keterkaitan satu sama yang lain. Pertama adalah tentang 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana kita memang diajak untuk kembali ke pemikiran kita sebagai orang Indonesia, tidak hanya berpikir tentang teori-teori yang ada di luar ya, mungkin teori pendidikan ekonomi, Vygotsky dan sebagainya. Tapi kita diajak kembali, oh ternyata beberapa pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro itu sangat luar biasa dan itu menjadi akar pendidikan kita saat ini ya, yaitu yang digaungkan oleh Pak Nadiem begitu. Inginnya adalah menjadikan pendidikan itu merdeka. Jadi belajar itu tidak ditentukan oleh guru yang seperti ini, ditentukan oleh kurikulum seperti itu enggak, tapi bagaimana siswa itu bisa merdeka dari dirinya sendiri. Jadi dia bisa merasakan bahwa menjadi seorang pribadi yang merdeka, maka dia akan timbul unsur-unsur intrinsik tadi yang disampaikan, sehingga motivasinya dia untuk belajar ingin menjadi seperti apa itu muncul dari dalam dirinya sendiri daripada dorongan atau tekanan dari luar. Karena seperti kalau yang itu ada pernah saya baca penelitiannya, kalau motivasi atau dorongan dari luar itu jelas lebih tidak efektif daripada kalau muncul intrinsik dari dalam. Nah, seperti itu sebenarnya yang diinginkan itu. Nah, sedangkan ada resolusi, konsekuensi, kemudian hukuman itu memang belum ada. Maksudnya saya belum pernah membaca penelitiannya secara langsung, gitu Pak. Tapi intinya adalah dengan kita memberikan adanya restitusi itu kan mengajak bagaimana siswa ini memikirkan sendiri, oh nek aku itu memang bersalah dan saya ingin menemukan solusi. Jadi dia punya ide, berarti nek aku, dia kan kita pertama kan mengakui kesalahan ya, kemudian menstabilkan identitas, artinya kita menggobong ya siswa. Oh enggak apa-apa, membuat kesalahan itu aja, saya dulu juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita mengajak anak ini untuk memikirkan idenya apa, biar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Kalau punya ide enggak, itu anak yang diajak mikir sendiri, bukan solusinya dari kita seperti di dalam itu. Kalau ditanya memang saling berkaitan antara usia 1 sampai 3 itu, dan semuanya filosofinya memang dari Hajar Dewantoro sebenarnya. Monggo nanti kalau tertarik jangan bisa daftar PGP angkatan yang menyemangati biar tahu sudah dari saya. Terima kasih Bu Maya. Mau tanya lagi, katanya tadi Bu Maya kan gini, filosofinya tak diajar, tidak mau ngambil dari Vygotsky dan sebagainya. Nah, kenapa itu dasar hukumnya dari kita semuanya? Bukan ada nggak itu dasar hukumnya dari orang Indonesia atau Ki Hajar Dewantoro? Kita tahu Ki Hajar Dewantoro itu kan punya yayasan namanya kita tanya dulu. Saya bertanya kembali ke Pak sejarah mungkin yang saya berikan Bu, dan kenapa kok tidak ngambil pilot projectnya dari taman siswa? Kita kok taman siswa itu kan belum tanya atau mungkin sarifantinya filosofinya Hajar Dewantoro. Buku-buku yang diambil atau yang digunakan di buku pengajar ada dari kalangan Ki Hajar Dewantoro atau mungkin para penganutnya, ideologi penganutnya Ki Hajar Dewantoro. Tadi saya lihat katanya dari luar semuanya.
Nah itu pertanyaannya gimana bukannya dari itu yang sebelumnya itu orang mana atau buku yang dipakai itu harus kemana? Ini pertanyaan. Masih tidak apa berarti pendunia Coba menjawab ya Pak, tapi nanti mohon ditambahkan kalau masih kurang puas Pak. Ya, sebenarnya di filosofi belajar filosofi pendidikan menurut Ki Triwantono pada modul 1.1 dijelaskan Pak, dasar akar dari paradigma perubahan pendidikan itu memang dari kalangan maupun dari literasi, kemudian dari pola pikir serta pemahaman pendidikan menurut Ki Triwantono sendiri. Hanya saja kalau saya menampilkan semuanya mungkin tidak bisa Bapak, karena mungkin ini saya comot sedikit-sedikit. Nah, kenapa tadi ada muncul teori dari Geser ini untuk memposisikan, untuk memkorelasikan atau menghubungkan bagaimana pendekatan dari 5 posisi kontrol yang nantinya tujuannya sama, yaitu untuk tujuan pendidikan kita di Indonesia ini yang sesuai dengan filosofi tersebut. Sebenarnya itu kalau diminta untuk menyebutkan dari yang khusus Ki Triwantono ada di Paris, mungkin di modul 1.1 itu ada. Namun di sini saya mencoba yang saya bahas dan saya kembangkan di lomba kemarin juga pakai 5 posisi kontrol berikut. Mungkin nanti akan saya tanyakan lebih lanjut juga pada pelajar praktek. Dan ini termasuk juga masukan untuk saya. Menurut ya Pak Arif, Pak Arif, menurut ya Pak Arif. Tidak mau tahu dulu. Berarti Jajak Triwantono pernah buat buku berarti. Saya kalau nanti jawab pernah, nanti dengan tembak judulnya apa Pak? Kiranya ada. Saya bingung. Apa semacam seperti manuskripnya itu masih ada. Buku tentang dia tentang memberikan buku pikirannya Pak Triwantono seperti kan ada. Kalau dalam bentuk buku di Paris, itu kebetulan yang sudah dibuka dan diterbitkan itu kan di maksudnya itu saya sendiri pernah menjumpai. Karyanya Pak Triwantono maksud saya. Ya, dalam bentuk buku yang diterbitkan itu saya sendiri pernah menjumpai, dan di modul-modul yang kami pelajari pemikiran-pemikiran tersebut itu bentuknya adalah semacam kalau disebut semacam manuskrip begitu, itu dan memang petikan aslinya dari pemikiran Ki Triwantono begitu. Jadi kalau ditanya buku yang diterbitkan itu saya sendiri belum pernah menjumpai, tapi ada pemikiran itu dan memang dituliskan. Bukunya tidak ada. Seperti Newton enggak, prinsipal matematik itu kan ada yang jelas. Cahaya yang miliknya orang Arab itu ada tulisannya kan jelas. Nah ini pendidikan yang mau dipraktekkan ini bukunya ada enggak? Mungkin hasilnya ini seperti kalau saya belajar sastra, karena saya bentuknya orang bahasa dan sastra, seperti sastra karya lama itu kan tidak pernah dihubungkan Pak. Itu kita bisa jumpai dengan manuskrip itu bukan dalam buku seperti petikan-petikan begitu. Matur nuwun Pak Arif. Sami-sami Bu. Sudah terpuaskan Pak Arif. Sekaligus berdasarkan diskusi kita tadi, kita sudah ditarik kesimpulannya yang telah disampaikan juga oleh Bu Maya terkait dari rangkuman keseluruhan materi yang saya sampaikan. Kalau kita lanjutkan mungkin akan sampai kapan gitu, jadi ini mungkin diskusinya nanti kami yang baru berproses belajar ini untuk mengikuti Guru Gerak akan siap sedia menyampaikan apa yang kami sudah pahami mungkin di belakang layar kapanpun Bapak Ibu menginginkan kami untuk menjelaskan dengan sepemahaman kami ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangan yang sudah saya sampaikan atau kesalahan saya dalam menyampaikan materi ini. Dan terima kasih sekali untuk yang sudah tadi berpartisipasi, berpendapat, bertanya. Nanti juga akan menjadi masukan balik positif untuk saya yang akan saya diskusikan kepada pengajar praktek saya. Nanti Bapak Ibu, alhamdulillah dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Titi yang sudah menyampaikan panjang kali lebar dan luas sekali tentang materi budaya positif dan budaya positif di pendidikan guru penggerak. Memang kalau kita kaji dan dibatasi waktu itu akan sangat terbatas di Bapak Ibu. Karena apa? Kita perlu banyak diskusi untuk penyamaan persepsi tentang materi ini. Itulah sebenarnya kita kumpul bersama seperti ini dalam rangka untuk sama-sama memahami tentang sebuah ilmu yang baru. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini bermanfaat. Baiknya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan penyampaian pemahaman dan diseminasi tentang budaya positif, saya mohon maaf. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Bu Titi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bedanya itu kalimatnya biasanya pakai kata depannya itu kata negatif, pakai kata jangan, tidak, dilarang, gitu ya, semua negatif. Tapi kalau keyakinan kelas itu diawali dengan kata positif. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwasanya kalau dia tidak ragu terus, gitu kan, biasakan 5S, itu kan positif kalimatnya. Nah, jadi biasakan
Disiplin aku. Disiplin apa tanggung jawab? Menjaga kebersihan kelas atau disiplin apa tanggung jawab?